Ciuna, ada Paku datang kemari. Dan Jungkook saat menemukan Ji-eun sudah berdiri di depan pintu apartemennya. Ketika ia berjalan di koridor apartemen setelah pulang dari perusahaan. Ji-eun tak segera menjawab pertanyaan Jungkook. Gadis menatap Jungkook dengan pandangan penuh kebencian sebelum akhirnya sebuah tamparan keras melayangkan. Segera putuskan hubunganmu dengan An Ye-en, balas Ji-eun sembari menahan emosi. Apa alasannya? Kenapa? Chung Jae-yeon, setelah Ji-eun yang membuat Jungkook tersentak. Dia bukan adikmu, melainkan tunanganmu kan? Jungkook terdiam sementara Jian sudah menatapnya dengan sinis. Apa salah Yan padamu? Tega sekali kau membohonginya sejauh ini. Yan tidak akan tahu jika kau tetap diam, jawab Jungkook dengan gumaman. Begitukah? Kau pikir atas dasar apa aku harus memihakmu? Tanya Jiun tak habis pikir. Mengapa Jungkook terkesan masih ingin memperpanjang kebohongan ini, meskipun Jiun sudah mengetahui semuanya. Mencintai kau bilang kau hanya memanfaatkan Yan demi tunanganmu. Tahu benar jika itu keluar dari bibir Jiun. Jadi sejak kapan? Tanya Jiun penasaran. Jungkook mengelola nafas dalam, tahu persis maksud dari pertanyaan Jiun. 1 tahun yang lalu, saat Yan dan mamanya terlibat kecelakaan, jawab Jungkook. Aku pikir aku yang mengenalmu lebih dulu, tapi ternyata kau berusaha mendekatiku agar bisa mengenal Yan. Kemam Jiun mulai paham dengan situasi yang terjadi di antara mereka saat ini. Kau harus memilih satu di antara mereka. Apa kau tega meninggalkan Jaehyun? Dia sedang sakit dan sangat membutuhkan keberadaanmu di sisinya. Kau hanya akan menyakiti perasaan mereka jika tetap mempertahankan hubungan ini, jelas Jiun. Putuskan hubunganmu dengan An Ye-en, hanya itu jalan yang terbaik. Tidak, kami saling mencintai satu sama lain. Itu benar, kau memang brengsek. Aku baru mendengar kabar kau menghilang hampir selama 1 bulan setelah mengetahui Yan bertunangan dengan Kim Tae-hyun. Tapi kau tidak berkata jujur padaku mengenai hal ini. Rasanya sudah tidak pantas kau marah ketika Yan melakukan kesalahan, karena yang telah kau perbuat padanya sudah sangat keterlaluan. Pergi kau, usir Jungkook, ketahan. Tidak perlu repot-repot mengusirku, karena aku sudah akan angkat kaki dari sini. Aku mau melihatmu, balas Jiun, sebelum melangkah pergi menjauh dari hadapan Jungkook. Kemarin sebelum Yan menyelesaikan obrolannya dengan Jimin, Jiun tiba-tiba saja menariknya untuk pergi meninggalkan area rumah sakit.
Saat di perjalanan pulang, gadis itu bahkan tak mau bicara apapun, meskipun Ian terus mengucapkannya dengan berbagai pertanyaan. Coach juga bilang keadaan Chaeyoung sedang tidak baik, jadi Ian tidak bisa datang berkunjung untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa? Ada masalah apa? Tanya Ian heran. Sudah jawab saja, paksa Ji-eun. Masih sama saja dia tetap menyebalkan. Dari dulu aku memang tak pandai merayu ya, sindir Ji-eun. Ji-eun berada emosi mendengar nama Jungkook disebut oleh Yeon. Iya nah, ini hanya seandainya, jadi kau jangan marah. Apa? Tanya Yeon mulai menggigit roti isinya. Mengunyah dengan pelan roti yang terasa penuh di dalam mulutnya. Aku kan hanya bilang seandainya Yena, kau ini berlebihan sekali, balas Ji-eun. Baiklah, aku akan jawab. Seandainya Jungkook berselingkuh, aku akan segera memaafkannya. Jawab Yen. Yen menatap Jen kesal. Hari ini kau banyak sekali bertanya hal-hal yang tidak penting. Jawab saja apa susahnya, sentak Ji-eun yang sudah bertambah semakin kesal. Gadis itu meraih jus mangga untuk segera ditekuk. Menginginkan isi otaknya dengan segelas minuman dingin. Yen hanya menatap datar tanpa berniat membantu Ji-eun yang tampak menderita karena tersedak. Mood gadis itu sudah terlanjur buruk karena pertanyaan konyol dari Ji-eun. Cepat makan atau aku paksa roti isinya masuk dalam mulutmu, ancam Ji-eun. Kau tidak berhak memaksaku, ucap Yen kesal. Aku akan mengertimu setelah kau habiskan menu makan siangmu. Jen menyadarkan kepada roti isi yang tadi sempat Yen jauhkan dari hadapannya. Aku sudah kenyang. Kenyang apanya? Roti ini hanya berkurang satu gigitan. Lihatlah badanmu itu semakin hari semakin kurus saja, sindir Ji-eun. Yen sengaja tak mendengar ocehan Ji-eun. Pura-pura sibuk memainkan ponselnya. Yen pikir Ji-eun sudah pergi ketika suasana berubah menjadi hening. Gadis itu menurunkan ponselnya dan masih menemukan Ji-eun di sana. Aku harus pergi, putus Yen pada akhirnya. Ji-eun merasa lelah dan mulai menyerah. Kau begitu habiskan jus jerukmu. Gadis itu mendorong pelan gelas jus ke Yen. Yen balas mendorong menjauhkan gelas berisi jus jeruk itu tanpa minat. Kedua gadis itu saling menatap dengan terkejut. Yen mendelik kesal sedangkan Ji-eun menatap Yen selalu berkata maaf. Sekarang apa lagi? Tanya Yen menahan marah karena percaya akan terkena tebalan jus jeruk. Ini menyebalkan, desis Yen sembari menggosok pakaian yang terkena tumpahan jus dengan air bersih. Aku kan tidak sengaja Yena, balas Ji-eun tanpa tersirat atau bersalah sedikit pun.
dan Ji-eun saling melempar pandangan, mendengar desahan yang mencurigakan yang berasal dari salah satu bilik toilet. Tatap mataku dan katakan dengan tegas jika kau tidak lagi mencintaiku. Suara seorang pemuda terdengar di sana. Yen dan Ji-eun segera dilanda panik. Bagaimana bisa ada seorang pemuda yang dengan sengaja masuk ke dalam toilet wanita? Memang toilet ini terletak di ujung koridor yang tak banyak dipakai oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Jadi tak heran jika suasana di dalam sini terlalu sepi. Apa kau tuli? Aku sudah mengatakannya berulang kali. Aku tidak mencintaimu. Dari dulu tidak pernah. Bentak suara lain, kali ini suara seorang gadis. Kita harus melaporkan hal ini pada petugas keamanan kampus, Kumami Anliri. Gadis itu mengusap pipinya dengan raut jijik. Sesaat kemudian, seorang pemuda menyusul keluar dari bilik yang sama. Jasopin panggil Ji-eun. Tak yakin, namun berhasil membuat pemuda itu tersentak dan segera menoleh. Jangan Sumbai, ucap Supin terkejut. Pemuda itu segera mundur, kemudian setengah berlari meninggalkan toilet. Yeon mengusap pipinya kasar, menatap Yeon penuh benci. Apa yang kau lihat? Tanyanya sinis. Yeon menengus pelan, membuang pandangannya sementara Yeon sudah mendekat. Gadis itu hampir menarik baju bagian depannya yang dikenakan sebelum tangan Ji-eun turun untuk mencegahnya. Dulu Subin berada di kelas les piano yang sama denganku, jelas Ji-eun. Lalu Yeon, kau ada masalah dengannya? Tampaknya gadis itu sangat tidak menyukaimu. Yeon menggelang pelan. Yeon adalah kasih Taehyung. Kedua mata Ji-eun sudah melebar sempurna. Kau tidak pernah menceritakan hal ini sebelumnya. Aku pikir itu tidak penting, balas Yeon. Aku dan Taehyung sama. Aku memiliki Jungkook sementara Taehyung dengan Yeon. Seharusnya pertunangan ini bisa dibatalkan, gumam Ji-eun. Tidak semudah itu, lagi pula semuanya sudah terlanjur, dan kami hanya bisa menjalannya tanpa punya pilihan lain. Kau ini selalu saja berambisi pada urusan orang lain, tapi menaklukkan lelaki caranya sendiri tidak mampu. Ucap Yeon yang kemudian mendapatkan tatapan tajam dari Ji-eun. Wajah terhenti ketika ia tanpa sengaja melihat sosok Jungkook yang berjalan mendekat. Sapa Yeon ceria berbanding dengan ekspresi tajam Ji-eun. Aku pikir kau hanya bercanda ketika mengatakan akan menjemputku hari ini. Ayo Jiona, ajak Yeon. Kita pergi berdua saja, Jungkook buru-buru mencegah. Tentu saja boleh, Yeon berani menatap Jungkook di sebelahnya. Boleh kan Jion ikut? Tanyanya memohon. Terpaksa Jungkook mengangguk setuju karena tak kuasa menolak keinginan sang kekasih. Kenapa jadi saling diam begini? Kalian ada masalah? Tanya Yeon heran setelah mereka sampai di kedai dan menikmati es krim yang telah dipesan. Yena, kau mau tambah es krim lagi tidak? Tanya Jin mengalihkan pertanyaan Yeon. Yeon mengangguk setuju dan segera beranjak dari tempatnya duduk. Kau sengaja terus mengikuti kami, ucap Jungkook lirih setelah Yeon tak lagi terlihat.
Kau pikir aku lagi seperti itu? Becik sekali pikiranmu. Balas jungku keram. Semua bisa saja terjadi.